Saudara, ayat yang ke-7 tadi dikatakan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, jadi artinya saudara, yang harus kita mempersiapkan diri, karena ini disebut dalam arti yang lain sudah sisa waktu. Ya, sudah sisa waktu. Artinya saudara yang kasih waktu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti ya sudah mau mendekat ke garis finishnya, ya, garis finishnya. Haleluya. Nah, jadi itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau judulnya di sini kehidupan Kristen, ya nggak nampak di sini ya. Nah, jadi kalau di Alkitab di situ kehidupan Kristen. Jadi anak-anak Tuhan itu ya harus selalu mempersiapkan diri. Kalau kita artikan saudara, kalau kita mempunyai dana sedikit, ya bisa kita ngerti bagaimana menggunakannya. Amin. Ya, pasti kita hati-hati karena sudah mau habis. Haleluya. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Jadi kesudahan zaman ini sudah mulai pada garis akhir. Jadi hati-hati saudara. Ya. Kita tidak bisa menentukan saat ini. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus kita jadikan pegangan. Apa juga tujuan yang harus kita capai. Karena semuanya saudara yang kasih sebab tidak menentu. Haleluya. Pasang surut kehidupan sedang terjadi akhir-akhir ini. Amin. Iya. Dan itu bisa kita rasakan. Ya. Kadang kita dengar kalau perkembangan berita ekonomi, kadang dia katakan satu macam produk hasil bumi lah misalnya, ini naik katanya, tahu turun. Ini turun katanya, tahu naik, kan begitu ya. Nah, harga beras saja sudah ya, melonjak. Sementara hasil bumi yang dijual oleh masyarakat, petani sudah anjlok. Begitulah istilahnya saudara. Jadi kadang kita ini saudara yang kasih udah mulai ya mengalami masa-masa sulit, ya. Masa sukar seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu ya akan terjadi masa yang sukar dan kasih pun bisa menjadi tawar. Semua orang pasti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Ya karena keadaan zaman sudah mulai kabur. Ya. Tidak menentu. Tidak tahu kita bagaimana apa yang harus kita perbuat. Nah, jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini. Ya, ada 4 hal saudara yang dikatakan di sini. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Menguasai diri. Yang pertama, ya, diri kita ini kita kuasai supaya menjadi tenang. Karena kalau kita bisa tenang, kita bisa berdoa. Karena kekuatan kita adalah dalam doa. Ya. Kita tidak bisa mengubah segala sesuatu. Gejolak alam, ya, gejolak ekonomi, kita tidak bisa mengubahnya karena banyak pakar-pakar yang menguasai semuanya itu. Tetapi doa hanya itu kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk bisa berdoa harus memiliki ketenangan. Untuk menjadi tenang, kuasai diri. Haleluya. Kalau diri kita nggak bisa kita kuasai, payah kita. Artinya saudara mengatur. Diri kita ini adalah jangan kita cari dulu, jangan kita cari-cari, jangan kita duga-duga. Oh ini nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Aku akan persiapkan ini. Oh ini akan menghadapi seperti ini. Aku akan menyiapkan senjata seperti ini. Gak bisa. Haleluya. Gak bisa saudara kasih. Karena kesusahan hari esok ada kesusahannya sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Haleluya. Sebab itu saudara kasih, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kadang-kadang saudara kita
Karena kita nggak bisa menguasai diri kita, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, ya, maka kita juga terang kabut, saudara. Kadang-kadang kita khawatir, ya, penuh dengan kebimbangan. Ya, macam mana menjalani hidup seperti ini? Apa yang harus melakukan besok, lusa? Tabungan banyak, kan begitu. Masa depan curam, tidak ada yang menjadi harapan. Nah, tetaplah tenang, kata firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Dan kalau saudara berdoa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya. Haleluya. Doa Yabes, saudara. Ya. Yabes itu adalah sesuatu, artinya Yabes itu adalah yang ditarik dan yang dilahirkan karena penderitaan. Hidupnya diwarnai penderitaan, tetapi dia berdoa. Ya. Tuhan lindungi aku, perluaslah daerahku, biarlah berkat-Mu melimpah atasku. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mungkin kita sedang hidup dalam penderitaan. Hidup kita diwarnai penderitaan. Ya, warna kehidupan kita merah hitam semua, saudara. Ya, berdoalah. Berdoalah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya. Mungkin di alam ini banyak yang mengambil alih untuk melakukan kekuasaan, tetapi di atas semuanya itu Engkau, Tuhan, yang lebih besar. Amin. Yang maha besar. Amin. Yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Engkau Tuhan, ya, yang sanggup menolong hidupku sekalipun keadaanku seperti ini. Ceritakan kepada Bapak kita itu, ya, tidak tuli, saudara. Hanya saja saudaraku selesaikan masalah hidup kita di hadapan ini supaya ada benteng, supaya jangan ada tembok. Mungkin ada benteng, ada tembok yang memisahkan kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kalau nggak salah, saudaraku, bukan kurang pendengaran Tuhan akan seruanmu, ya, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau yang membuat dia tidak mendengar adalah karena kejahatanmu. Bukan kurang tangannya untuk menolong engkau, tetapi yang merupakan tembok pemisah adalah dosamu. Haleluya.